dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Saya Christian Tias. Di sini saya akan membawakan renungan singkat malam yang berjudul tentang Besti. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman menjadi terang dan pelita bagi kaki kami masing-masing dan bisa kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari, ya Tuhan. Berkati saya yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu, renungan-Mu ini bisa berguna bagi kami semua, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan ini diambil dari Keluaran 3 ayat 7-23 yang berbunyi demikian. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. 13. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu.
Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau di lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. 23. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Nah teman-teman, pada tahun 2022 kata bestie menjadi sebuah sapaan yang viral dan hampir setiap hari kita dengar melalui berbagai media kan. Juga dari orang-orang sekitar kita yang sejatinya sapaan ini ditujukan sebagai mereka yang memiliki kedekatan secara pribadi dengan kita. Merujuk pada sebuah artikel yang berbunyi, rekan yang telah melihatmu dalam kondisi terburuk dan membantumu menjadi yang terbaik. Relasi yang erat dan mendalam seperti ini nampaknya sesuai bila digunakan untuk menggambarkan relasi yang terjamin antara Musa dengan Tuhan. Relasi Musa dengan Tuhan sungguh sebuah relasi yang akrab dan karib. Bahkan kedekatan ini selalu diceritakan dengan begitu romantis, bagaimana Musa dengan Tuhan berdialog satu sama lain, ingin selalu dekat dan saling menaruh kasih serta saling mengutarakan isi hati. Bukankah kita anak-anaknya ingin bukan seperti Musa berdialog dengan Tuhan? Kita ngomong dengan Tuhan apa yang kita inginkan, kita butuhkan, kita pengeni. Teman-teman pengen gak sedekat itu dengan Tuhan? Nah, kalau teman-teman pengen sedekat itu sama Tuhan seperti Musa, teman-teman jangan lupa untuk kedekatan ini terbangun karena Musa selalu membangun komunikasi dengan Tuhan dan gemar mendengarkan, kemudian melakukan apa yang Tuhan katakan. Tuhan pernah menyaksikan Musa beserta bangsa Israel menjalani titik terendah dalam kehidupan. Namun Tuhan juga selalu menyertai dan membantu Musa beserta bangsa Israel untuk terus menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Melalui Musa, kita diingatkan bahwa relasi yang erat itu perlu dilandasi oleh sikap saling, sebab relasi tidak dapat tercipta bila hanya satu arah saja. Tuhan selalu menyediakan diri sebagai bestie bagi orang yang percaya, menopang dalam kesengsaraan dan menolong untuk menjadi yang terbaik sesuai dengan versi dirinya masing-masing. Lantas, sudahkah kita menyambut kesediaan Tuhan itu dengan sikap seperti Musa? Baik melalui komunikasi yang intens, keterbukaan di hadirat Tuhan, maupun kesediaan untuk mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan, kiranya kita dimampukan untuk selalu membangun relasi yang erat dengan Tuhan. Sekian renungan yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, dan kiranya renungan ini bisa menjadi rahmat di dalam kehidupan kita semua. Sebelum itu, mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga saya bisa menyampaikan sedikit dari firman-Mu, dan firman-Mu ini berkati biar bisa menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Berkati kita yang mendengar, dan berkati buat keseharian kita juga Tuhan. Berkati buat apa yang kita lakukan, dan biarlah rema ini bisa menjadi terang dan pelita bagi kami juga Tuhan, dan biar bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bye-bye. Dahsyat dan